Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang pelajaran matematika di kelas 5 khususnya ya. Materi hari ini tentang penjumlahan pecahan biasa. Oke, di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang penyederhanaan pecahan ya. Kemarin itu sudah ada di channel YouTube, bisa kalian lihat lagi. Nah, kali ini Bapak akan memberikan yaitu tentang penjumlahan pecahan biasa. Jadi nanti ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, pembagian, ya, banyak sekali ya pecahan itu nanti. Nah, untuk materi ini, kali ini kita bahas dulu tentang penjumlahan pecahan. Oke, kita lanjut dulu. Anak-anak, saat di kelas 3 dan kelas 4, tentunya kita sudah belajar mengenal yang namanya pecahan. Untuk itu, mari kita ingat-ingat kembali apa itu materi tentang pecahan. Pecahan itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan ya. Ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di kelas 3 atau kelas 4 ya, yang sudah kalian pelajari. Pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Pasti semuanya sudah paham ya. A itu melambangkan yang namanya pembilang dan B melambangkan yang namanya penyebut. Jadi pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut, atau bisa ditulis A per B. A nanti nilainya berapa, B nilainya berapa. Yang di situ sebagai pembilang atau sebagai penyebut. Coba perhatikan, nyatakan bagian gambar yang diarsir di bawah ini dalam bentuk pecahan. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian, karena sudah pernah ada di kelas-kelas sebelumnya. Kita amati di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira gambar pertama itu bisa kita tulis dengan dalam pecahan berapa? Jawabannya adalah 4/6. Dari mana 4/6? Nah, 4/6 itu didapat dari gambar yang diarsir itu jumlahnya berapa? Jumlahnya ada yang gambar pertama ya. Lihat dulu yang gambar pertama. Yang gambar pertama ada berapa bagian yang diarsir? Ada 4. Otomatis 4 ini menjadi angka yang tadi disebut sebagai pembilang ya, karena posisinya di atas. Nah, kemudian 6 dari mana? 6 itu dari keseluruhan bagian. Ada berapa bagian di situ semuanya? Ada 6. Makanya ditulis nilainya 6 sebagai penyebut. Jadilah pecahan 4/6. Nah, sekarang kita amati gambar yang kedua. Gambar yang kedua bisa kita tulis dengan pecahan 3/8. Kenapa? Karena ada 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian. Di situ berarti ada 8 bagian. Karena yang diarsir ada 3, makanya ditulis 3/8. Jadi namanya pecahannya. Kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti sebagai pembilangnya adalah 5. Jadilah 5/9 dari 9 bagian ya. Kemudian gambar kedua sudah tahu ya berapa? 3/6. Nah, kenapa? Karena ada 3 yang diarsir dan jumlahnya ada 6. Makanya menjadi 3/6 pecahannya. Nah, dari sini mungkin kalian sudah paham ya cara menulis pecahan dari sebuah gambar atau menyatakan bagian dari gambar dijadikan menjadi nilai pecahan. Sekarang dari nilai pecahan kita ubah menjadi sebuah gambar. Ada 7/10 dan ada 10/15.
kalau kita tulis dalam gambar, bisa kita tuliskan 7/10, 7 yang diarsir dari 10 bagian ya. Kemudian ada 10 yang diarsir dari 15 bagian. Kalian bisa menggambar sesuai dengan bentuk yang kalian mau ya. Jadi tidak harus persegi seperti ini. Yang penting paham ya, yang penting paham untuk cara pembagian nilai pecahan. Kita lanjut. Bacalah pecahan di bawah ini, lalu sebutkan pembilang dan penyebutnya. Nah, kira-kira 8/14 yang menjadi pembilang itu yang mana, yang menjadi penyebut yang mana? Pasti sudah paham ya dengan konsepnya tadi, yaitu A per B. Maka bisa kita nyatakan 8 adalah sebagai pembilang dan 14 sebagai penyebut. Begitu juga sama dengan 5/9. 5 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Nah, anak-anak, 8/14 itu cara membacanya adalah 8/14 ya. Ini juga sama. Kalau di sini Bapak tidak perlu menjelaskan terlalu panjang karena kalian pasti sudah mendapatkan materi ini di kelas 4. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari materi, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Ada 2 ya. Nanti yang pertama penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, dan nanti yang terakhir ada penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang tidak sama atau berbeda. Kita awali dulu dengan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Tentunya pasti sudah pernah mengetahui di kelas sebelumnya ya. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, tapi penyebutnya tetap. Jadi hanya pembilang. Pembilang posisinya di atas atau di bawah? Di atas ya. Berarti yang dijumlahkan hanya yang di atas. Seperti contoh berikut ini. Nah, 8/14 ditambah 2/14. Ingat, yang dijumlahkan itu hanya pada pembilang ya, ini ya, pada pembilangnya. Nah, ini yang dijumlahkan yang ini, dan yang bawah itu sama. Ini tetap ya, ini juga tetap. 14 tidak usah di eksekusi karena sama, penyebutnya sama. Yang dieksekusi hanya pembilangnya. Jadi kita terus di sini 8 plus 2 atau 8 tambah 2 sama dengan 10. Inilah ketemu hasilnya 10/14. Begitu ya caranya. Paham ya? Itu untuk cara penjumlahan dengan penyebut yang sama. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini juga sama ya. 5/10 ditambah 4/10. Nah, bagaimana? Ya sama seperti tadi. 5 dengan 4 itu ditambahkan menjadi 9. Sehingga ketemu 9/10. Nah, sekarang kita teruskan ke penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi penyebutnya kan sama, misalnya 7/14 ditambah 5/14, 2/13 ditambah 5/13. Penyebutnya sama, sama-sama angkanya sama. Nah, sekarang angkanya berbeda. Bagaimana kalau berbeda? Nah, kalau berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya, ya. Jadi intinya harus disamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya? Mengalihkan penyebutnya. Jadi penyebutnya kita kalikan supaya sama. Contoh seperti ini, ya. 2/3 ditambah 1/4. 2/3 ditambah 1/4. Nah, di situ bisa kita tulis, lihat pada bagian penyebut, perhatikan ini ya, bagian penyebut. Nah, ini penyebut. Nah, ini penyebut bisa kita kalikan ya.
ditulis di bawah sini, bisa kita kalikan. Ketemulah hasilnya 12 karena 3 kali 4. Terus yang bagian atas gimana? Kita kalikan silang. 2 dikali dengan 4 dan 1 dikali dengan 3. Makanya ketemu 8 plus 3. 8 dari 2 kali 4 dan 3 dari 1 kali 3. 8 tambah 3 sama dengan 11. Ketemu hasilnya 11 per 12. Itu ya caranya. Oke, kita lanjut. 2 per 5 ditambah 1 per 4. Nah, caranya konsepnya sama. Bagian penyebut kita kalikan 5 kali 4 ya. Hasilnya adalah 20. Itu ya. Kemudian yang atas kita kalikan silang. 2 kali 4 dan 1 kali 5. Ketemulah 8 dan 5. Bisa kita tambahkan 8 tambah 5 adalah 13. Maka ketemulah hasilnya 13 per 20. Itu ya caranya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga masih sama ya. 1 per 6 ditambah 3 per 4. Caranya sama. Ini juga sama. 2 per 7 ditambah 1 per 4. Nah, intinya caranya sama. Penyebutnya kita kalikan ya. Penyebutnya kita kalikan supaya sama. Nah, coba perhatikan yang berikut ini. 5 per 7 ditambah 4 per 9. Di sini kita langsung saja fokus ke sini ya, karena mungkin yang atas kalian sudah paham. Nah, bisa kita tulis 73 per 63. Nah, 73 per 63 bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran seperti ini. Caranya bagaimana? Coba perhatikan di sini. Kita bagi 73 dibagi 63. 73 dibagi 63. Hasilnya ketemu 1. 73 dibagi 63 kan 1. Kemudian 73 kita kurangi 63. Hasilnya adalah 10. 3 kurangi 3 0, 7 kurangi 6 1. 10 habis ya. Karena 10 sudah tidak bisa mengurangi 63 ya. Karena sudah tidak bisa mengurangi 63, maka sudah selesai. Nah, angka 1 yang ada di atas kita taruh di bagian depan. Kemudian angka 10 kita taruh menjadi pembilang. Sehingga menjadi 10 per 63. Nah, itu ya cara menyederhanakan. Atau nanti kalian bisa menyimak video Bapak yang cara menyederhanakan pecahan. Nanti ada di channel YouTube ya. Oke, ini tadi tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, yang terakhir, silahkan kalian coba mengerjakan latihan berikut ini 1-5. Nanti silahkan dikerjakan di buku tulis matematika, jangan dicampur dengan buku tema ya. Kamu sendirikan mata pelajaran matematika. Oke, silahkan dicoba. Jika bingung bisa ditanyakan ya. Untuk materi hari ini cukup sekian, nanti kita bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.